witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all nations. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada saat hari ini, amin. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pada saat hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi Dia Allah yang setia. Dia telah mengirimkan Roh Kudus-Nya ada bersama-sama saat hari ini bagi setiap kita, amin. Haleluya. Kita percaya saat hari ini sukacita Allah, damai sejahtera Allah melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita, yang terbaik kita akan berikan kepada Tuhan. Ucapan syukur kita, penghormatan kita hanya kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh besar. Engkau ajaib bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi setiap kami. Engkau telah bangkit dan Engkau telah naik ke surga Bapa. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu bagi setiap kami. Untuk menuntun memimpin hidup kami Tuhan. Bahkan selalu memberikan damai sejahtera bagi hidup kami. Saat hari ini Tuhan, dengan segala keadaan kami Bapa, kami mau memuji mempermuliakan nama Tuhan. Ini kami umat-umat ketebusan-Mu Bapa. Biarkan apa yang kami lakukan hari ini, kami mau memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami mau mengagungkan akan Engkau. Sebab Engkaulah satu-satunya pribadi yang sungguh ajaib. Bahkan luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena Engkau Bapa. Dan biarkan Kau melayakan setiap kami Tuhan. Untuk kami menaikkan pujian dan sembah kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak izinkan roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan, yang menyusup masuk ke tempat di mana kami berada, mengganggu konsentrasi kami, bahkan hati kami Tuhan. Kami satukan iman percaya kami tolak usir kuasa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh-Mu yang kudus beracara bagi setiap kami pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di setiap kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Lebih lagi untuk Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Yes.
sembah Tuhan. Naikkan penyembahan kepada datang di mesbah Tuhan. Kami datang bawa penyembahan syukur kami kepada Raja di atas segala. Sebab Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah di setiap kami. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita saudari. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci.
Kudus, Kaulah yang kami perlukan dalam setiap hidup kami. Mari nyatakan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami. Sebab kami memerlukan pribadi Holy Spirit, Roh Kudus. Mari angkat kedua tangan, nyatakan. Mari angkat kedua tangan. Mari terima sesuatu. Holy Spirit, Roh Kudus, kami perlu pribadi-Mu. Pribadi-Mu yang kami perlukan dalam hidup kami. Mari terima dengan ini. Mari terima dengan ini. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kali ini ibadah kita dibuat secara online, tetapi saya ingin dan rindu Bapak Ibu Saudara kita beribadah bersama-sama di rumah dengan sikap hormat dan sopan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Saudara kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada pesan-pesan Tuhan yang kami akan dengar pada hari ini. Ada sesuatu yang sungguh luar biasa yang Tuhan akan sampaikan. Untuk itu biarkan setiap kami mempersiapkan tanah hati kami yang paling baik untuk kami bisa menerima benih firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga.
Kita akan mempelajari di dalam Alkitab apa yang terjadi pada waktu itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 33 sampai 34, mari kita akan lihat bersama-sama di dalam Yohanes pasal 7 ayat 33 sampai 34. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku akan bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus turun ke dalam dunia ini, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Tempat aslinya bukan dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Oleh karena itu ketika Yesus mengatakan tinggal sedikit waktu saja, aku akan bersama dengan kamu dan aku akan kembali kepada Dia yang telah mengutus aku. Kemana tempat itu? Ke surga, Bapak Ibu Saudara. Ayat 34, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bersama-sama dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, tetapi kamu tidak akan bisa berada di tempat aku berada. Wah, kalau begitu kita tidak bisa ada di sorga dong bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat firman Tuhan, jangan kita asal membaca, tetapi kita mempelajari apa yang dimaksud dalam perikop ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah perkataan nubuatan. Perkataan yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus Dia disalib, sebelum Tuhan Yesus mati, dan sebelum Tuhan Yesus bangkit. Tetapi perkataan ini sudah disampaikan sebagai kata nubuatan, dan ketika Tuhan Yesus telah mati dan telah bangkit yang kita peringati di dalam ibadah Paskah. Dan di saat itulah Tuhan Yesus menunjukkan dirinya kepada 500 muridnya selama 40 hari, dan setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah memberitahukan ada sesuatu, dikatakan kamu tidak akan bisa bersama-sama dengan aku di tempat aku berada di sorga. Siapakah itu kamu? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-34 tadi dikatakan kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak bertemu dengan aku, sebab aku tidak dapat datang ke tempat di mana, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Siapakah orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa Mesias telah datang. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka sendirilah yang menyalibkan Tuhan Yesus pada waktu itu. Karena tidak percaya inilah, makanya Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa ada di tempat aku berada. Karena mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah mereka tidak menemukan jalan keselamatan. Sebab Bapak Ibu Saudara, harus kita ketahui bersama, kita harus sepikiran bersama, kita harus sepakat bersama, kita harus setuju dengan statement ini, bahwa tidak ada jalan lain untuk kita bisa menuju kepada Bapa yang ada di sorga. Tidak ada jalan lain untuk keselamatan. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa diselamatkan selain daripada kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita tidak percaya, tidak akan selamat. Kita tidak akan ada bersama dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10 ayat firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi ada keselamatan di dalam pengakuan itu. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara melihat di sini bahwa harus ada pengakuan. Bapak Ibu Saudara yang dari kecil mungkin dilahirkan sebagai orang Kristen, tetapi belum pernah mengadakan pengakuan di dalam kehidupan kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebentar setelah ibadah ini, mari kita bersama-sama. Supaya setiap kita di tempat ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita semua diselamatkan. Dan kita bisa berada di tempat di mana Tuhan Yesus berada, Bapa berada. Filipi pasal yang kedua, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Segala yang di langit harus bertekuk lutut, yang ada di atas bumi, ya. Kita yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, ya, termasuk iblis pun harus bertekuk lutut, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi Allah, kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus Kristus adalah Tuhan, sudah jelas. Tetapi orang Yahudi tidak akan pernah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka cuma mengakui Tuhan itu cuma satu, siapa? Bapa saja. Karena mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka tidak bisa berada di tempat di mana Bapa berada, kata Tuhan Yesus. Mengapa bisa demikian? Karena dalam Yohanes pasal yang ke-14 dijelaskan di situ. Kita akan lihat sama-sama di dalam penjelasan ini, Bapak Saudara. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi di sorga itu banyak tempat tinggal, Bapak Saudara. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Kita disiapkan rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang belum punya rumah, masih numpang sama mertua, masih numpang sama ini, kontrak kos dan sebagainya, jangan bersedih hati. Kalau Bapak Ibu Saudara mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dengan sungguh-sungguh, kita punya rumah di sorga. Sertifikatnya adalah mengaku, percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ketiga, dan apabila aku pergi ke situ, kemana? Ke sorga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Jadi kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan membawa kamu ke tempatku. Wah, ini sudah tanda-tanda menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kita akan dibawa ke tempat Tuhan, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana kita ada, ya kita juga, di mana Tuhan ada, kita ada di sana. Tuhan sudah menyiapkan tempat buat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan lihat ayat yang keempat. Ya, kita lihat ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin tanya kepada Ibu Saudara yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi, sore, atau malam, Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya ingin tanya, Bapak Ibu Saudara sudah tahu belum jalan ke sorga? Sudah tahu jalannya? Kalau belum tahu, saya beritahu kepada Ibu Saudara. Jalan ke sorga adalah kita harus percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah jalan ke sorga. Ya, kemudian ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang keenam, dengan jelas sekali firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Saudara, saya ingin tegaskan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa Yesus adalah Tuhan dan jalan ke sorga itu satu-satunya. Bukan salah satu jalan ke sorga. Dengan cara mungkin kita berbuat baik, memberi dan sebagainya kita ke sorga, tidak. Kita diselamatkan, kita ke sorga bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan kita. Agama tidak bisa menyelamatkan kita. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita adalah kita percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di sini di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ini, banyak orang belum tahu, apalagi orang-orang Yahudi tadi yang kita sudah baca bersama. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan ada di tempat aku berada. Kenapa bisa demikian? Sebentar saya akan jelaskan Bapak Saudara di ayat berikutnya. Kita akan lihat bersama di dalam Yohanes pasal yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 8 ayat 21 sampai 22. Yohanes 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-22, perikopnya adalah Yesus bukan dari dunia ini. Sebenarnya kita juga bukan berasal dari dunia ini. Dunia ini bukan tempat tinggal kita untuk selamanya. Kita hanya transit saja, Bapak Saudara, di dalam dunia ini. Tetapi tempat kita tinggal adalah di sorga bersama dengan Bapa. Katakan amin. Tetapi iblis tidak suka kita ke sana. Iblis suka kita tinggal bersama dengan iblis. Makanya iblis berusaha untuk menarik kita. Iblis berusaha untuk mengaburkan keselamatan.
Iblis berusaha supaya kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iblis berusaha untuk menguasai karakter kita. Iblis berusaha untuk menarik kita supaya kita jauh dari Tuhan. Supaya apa? Supaya keselamatan itu hilang dari kehidupan kita. Padahal rencana Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Yohanes 8 ayat 21-22 ya, dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Dikatakan kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Wow. Ayat ini mengatakan tidak mungkin kamu datang. Kepada siapa? Firman Tuhan ini diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu orang yang pintar luar biasa. Mereka punya kecerdasan lebih daripada yang lain. Mereka adalah orang-orang pilihan bangsa Israel, mereka adalah orang-orang pilihan. Tetapi karena kecerdasan mereka inilah mereka tidak bisa menangkap sesuatu yang ilahi yang turun daripada Tuhan. Karena mereka terlalu pintar sampai mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sekarang mereka masih menantikan kapan Mesias datang. Padahal Mesias sudah datang dan telah mereka salibkan, Bapak Saudara. Tetapi telah bangkit pada hari ketiga. Kemudian ayat 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, orang itu mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Jadi perhatikan dengan baik, orang-orang Yahudi itu pikir Tuhan Yesus mau bunuh diri. Orang kalau bunuh diri pasti masuk neraka, Bapak Saudara. Tidak mungkin tidak. Jadi dipikir karena Tuhan Yesus mau bunuh diri, pasti tidak mungkin orang Yahudi bisa ada di neraka. Karena mereka pikir mereka punya agama yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita jangan pikir kita sudah punya agama, itu bisa menyelamatkan. Kalau kita cuma Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, kita tidak akan diselamatkan. Tetapi yang Tuhan mau adalah pengikut-pengikut Kristus, adalah murid-murid yang mau sungguh-sungguh meniru teladan daripada Tuhan. Kemudian kita lihat ayat yang ke-23. Mengapa Tuhan Yesus katakan kamu tidak mungkin bisa datang? Kamu tidak mungkin akan diselamatkan. Kita akan lihat jawabannya di ayat yang ke-23. Yohanes 8 ayat 23 sampai 26. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah. Apa yang berasal dari bawah? Mereka duniawi. Hidup mereka memang kelihatan rohani, tapi pikiran mereka duniawi. Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, ya ini kuncinya di sini. Sebab kamu tidak percaya bahwa akulah dia, bahwa Yesus adalah bagian daripada Bapa, Yesus adalah Tuhan, kamu akan mati dalam dosamu. Banyak orang saat ini mereka mati dalam dosanya. Mereka belum mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Bapak Saudara, pastikan orang-orang di dalam rumah kita, di sekeliling kita, keluarga kita, famili kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, sebelum mereka pergi kepada meninggal dunia, pastikan sebelum mereka meninggal dunia, pastikan mereka sudah menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita akan lihat ayat yang ke-25-26. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Tuhan Yesus katakan tidak perlu lagi aku bicarakan apa kamu karena kamu tidak percaya. Bapak, makanya Saudara kadang-kadang kita berbicara kepada orang yang tidak percaya itu buang-buang waktu, buang energi. Memberikan nasihat kepada orang yang sudah tidak malu lagi terima nasihat itu seperti membuang mutiara pada babi. Percuma, tidak ada gunanya Saudara. Seperti orang Yahudi mereka terlalu pintar sampai Tuhan Yesus berkata, buat apa aku mau memberitahu kepada engkau? Toh kamu tidak percaya? Toh kamu tidak mau mendengar, kamu tidak mau menerima Yesus Kristus adalah Tuhan, buat apa kamu bertanya-tanya? Buat apa aku memberitahu kepadamu, kata firman Tuhan? Apa gunanya? Ayat 26, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu, akan tetapi dia
yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang telah kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari jangan sampai kita seperti orang Yahudi. Ada aliran Yudaisme sekarang. Aliran ini sedang coba mempengaruhi orang-orang Kristen, supaya mereka cuma hanya mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Tuhan itu cuma satu, adalah Bapa. Aliran ini hampir persis dengan aliran saksi Yehova. Untuk itulah mari kita sadari sekeliling kita. Jangan sampai kita pikir orang bawa Alkitab sudah tentu mereka Kristen. Mereka mengatakan mungkin shalom, tetapi ujung-ujungnya mereka memaksa kita atau mempengaruhi pikiran kita, hati kita untuk tidak mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu adalah pengajaran sesat. Oleh karena itu, bagi saudara sebagai pemimpin yang Tuhan percayakan untuk mengembalikan jemaat tempat ini, saya menegaskan sekali lagi, jangan menerima ajaran-ajaran sesat. Karena akhir zaman ini firman Tuhan berkata Matius 24-25 bahwa tanda-tandanya telah nyata bahwa ajaran sesat itu ada di mana-mana. Mesias ada di sana, dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mengerti kebenaran dengan sungguh, kita akan disesatkan. Bagian terakhir dari pemberitaan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ini, bagi saudara, kita akan lihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus naik, apakah kita ditinggalkan seperti yatim piatu? Tidak. Ketika nanti Tuhan Yesus naik, murid-muridnya menunggu di loteng Yerusalem, dan di saat itulah Roh Kudus turun. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Itu akan masuk tinggal di dalam setiap kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kalau saat itu Tuhan Yesus ada di Yerusalem, ada di satu tempat, mungkin kalau kita harus ada di zaman ini, Tuhan Yesus kita harus mau bertemu dengan dia, kita harus ke sana. Tetapi sekarang, Roh Kudus adalah Tuhan sendiri tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan, dia ada dekat kita, dia ada dalam kita. Kapan Bapak Ibu Saudara butuh Tuhan, tinggal panggil, sebut, maka Tuhan akan bicara melalui Roh Kudus dalam kehidupannya. Kita baca ayat terakhir Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Mungkin karena Tuhan Yesus sudah mau pergi, jadi murid-muridnya sedih. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia di sini huruf besar. Aku di situ adalah huruf besar. Jadi aku di situ adalah Tuhan Yesus, dia di situ adalah Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenal pribadi Tuhan, Tritunggal, Bapa, Anak yaitu Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Supaya kita bisa mengenal Tuhan secara utuh. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Tuhan bilang, di hatimu. Ya, coba tanya sama kiri kanannya, di mana Tuhan? Beritahu sama kiri kanannya, di hatiku. Beritahu sama kiri kanannya, di hatiku. Tuhan tidak jauh dengan kita. Ya, dikatakan bahwa jangan bersedih hati, ada roh penghibur. Jangan berduka. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan berduka, karena kan Tuhan Yesus ini dia tidak meninggalkan kita, tapi ada Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Akan menghibur kita, menguatkan kita, menemani kita sampai akhir daripada kehidupan kita. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan menuntun kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk kita bisa mentaati kebenaran. Roh Kudus yang akan memampukan kita, mengajar kepada kita seluruh kebenaran, sehingga kita bisa sampai kepada jalan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jangan salah jalan. Kalau hari ini ada Bapak Ibu Saudara yang salah jalan, di dalam nama Tuhan Yesus kembali. Supaya setiap kita di tempat ini berjalan di jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan tutup di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara kepada setiap kami. Tuhan berkati firman-Mu yang sudah datang kepada kami, materaikanlah dalam setiap kehidupan kami.
Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita, memberkati kita dimanapun kita berada, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati akan usaha pekerjaan Bapak Ibu Saudara, diberkati akan toko, bisnis Bapak Ibu Saudara, diberkati akan sekolah kuliah Bapak Ibu Saudara, diberkati akan pekerjaan kita, diberkati anak cucu kita, kota Kendari, bangsa Indonesia, Bapak Ibu Saudara sedang beribadah di mana saja diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan selamat menikmati hari keluarga di momen liburan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.